warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Perkenalkan, nama saya Zulfa Talitatul Munah, mahasiswi Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Di sini saya akan mereview sebuah buku mengenai filsafat pendidikan Islam yang berjudul Filsafat Pendidikan Islami, Integrasi Jasmani, Rohani, dan Kalbu Memanusiakan Manusia. Buku tersebut merupakan karya dari Profesor Dr. Ahmad Tafsir. Sebelumnya, saya membaca buku ini di Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Namun, karena sedang berlangsung PSBB sampai dengan nanti tanggal 25 Januari, maka perpustakaan meniadakan layanan peminjaman buku. Jadi, saya hanya bisa mendokumentasikan buku tersebut. Baik teman-teman, sebelumnya, alangkah baiknya sebelum mengenal bukunya, kita mengenal terlebih dahulu penulis dari buku tersebut, yakni Profesor Dr. Ahmad Tafsir. Biografi singkatnya, beliau itu lahir di Bengkulu pada tanggal 19 April tahun 1942. Jenjang pendidikannya diawali di sekolah rakyat atau yang sekarang biasa disebut dengan sekolah dasar atau SD di Bengkulu. Kemudian beliau melanjutkan pendidikannya di Pendidikan Guru Agama atau PGA di Yogyakarta. Karena merasa belum puas dengan ilmu yang beliau miliki, beliau melanjutkan pendidikannya di Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga yang sekarang menjadi UIN Sunan Kalijaga dengan jurusan Pendidikan Umum. Dan beliau lulus pada tahun 1969. Di tahun berikutnya, yakni 1970, beliau mulai mengajar di Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Gunung Jati Bandung yang sekarang juga sudah menjadi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Namun pada tahun 1975, beliau ditugaskan oleh Rektor IAIN Sunan Gunung Jati Bandung untuk mengikuti kursus jenis S2 mengenai filsafat di IAIN Yogyakarta selama 9 bulan. Dari kursus tersebutlah beliau semakin mendalami pengetahuan tentang filsafat. Kemudian pada tahun 1982, beliau melanjutkan pendidikannya di IAIN Jakarta yang sekarang sudah menjadi UIN ya. Dan pada tahun 1987, beliau telah menyelesaikan S3 di IAIN Jakarta juga. Pada tahun 1997, beliau diangkat menjadi guru besar Fakultas Tarbiyah di IAIN Bandung. Namun sebelumnya, pada tahun 1993, beliau mempelopori berdirinya Asosiasi Sarjana Pendidikan Islam atau yang biasa disebut ASPI. Karya tulis beliau sendiri tersebar di berbagai macam media, umumnya mengenai pendidikan dan filsafat. Selain buku yang akan kita review, ada buku yang berjudul Filsafat Ilmu mengenai Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi Pengetahuan, dan juga buku Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam dan Metodologi Pengajaran Agama Islam. Selanjutnya, langsung saja kita masuk ke pembahasan mengenai buku filsafat. Buku ini ditulis oleh Profesor Dr. Ahmad Tafsir dan diterbitkan oleh penerbit Rosda Karya. Tahun terbit dari buku yang saya baca adalah 2010, merupakan cetakan yang keempat. Buku yang saya baca ini terdiri dari 343 halaman. Ukuran dari buku ini adalah 15 x 21 cm, panjangnya 21 dan lebarnya 15 cm. Berat dari buku ini adalah 400 gram. Buku ini menjadi salah satu media agar kita memahami pendidikan, terutama pendidikan yang Islami, dari sudut pandang yang lebih komprehensif seperti filsafat. Hal ini dibahas pada bagian pendahuluan, yakni pentingnya membedakan antara teori filsafat pendidikan
pendidikan dan teori ilmu pendidikan. Istilah pendidikan Islami sendiri merupakan istilah yang paling tepat jika dibandingkan dengan pendidikan Islam, karena sesuai dengan istilah dalam bahasa Inggris yakni Islamic Education dan pada bahasa Arab yakni At-Tarbiyah Al-Islamiyah. Jika disadur ke dalam bahasa Indonesia, terjemahan yang pas adalah pendidikan Islami, bukan pendidikan Islam. Buku ini tidak ditulis berdasarkan urutan pembahasan layaknya buku filsafat lainnya, tetapi ditulis berdasarkan alur berpikir terhadap cara pandang persoalan pendidikan melalui pendekatan yang deduktif-induktif. Dimulai dari pembahasan tentang hakikat manusia, baru kemudian membahas hakikat pendidikan, dilanjutkan dengan beberapa kritik terhadap kebijakan pendidikan di Indonesia dilihat dari sudut pandang filsafat. Jadi, buku ini terdiri dari 10 bab. Bab pertama yaitu pendahuluan, bab yang kedua yakni hakikat manusia, bab yang ketiga hakikat pendidikan, bab yang keempat dasar pendidikan, bab yang kelima tujuan pendidikan, bab yang keenam kurikulum pendidikan, bab yang ketujuh peserta didik, bab 8 lembaga pendidikan, bab 9 proses pendidikan, dan yang terakhir adalah pengembangan pendidikan. Pada bab pertama, penulis memberikan pandangan tentang perbedaan antara pengetahuan sains dengan pengetahuan filsafat. Sebenarnya ada 3 macam ilmu pengetahuan, yakni pengetahuan sains, pengetahuan filsafat, dan pengetahuan mistik. Namun ilmu mistik tidak terlalu terkait dengan pendidikan, sehingga penulis tidak begitu membahasnya. Pada bab 2, yakni hakikat manusia, terdapat pengertian manusia menurut manusia dan pengertian manusia menurut Tuhan. Pengertian manusia menurut manusia diungkapkan oleh diantaranya Socrates, Plato, René Descartes, dan Immanuel Kant. Sedangkan pengertian manusia menurut Tuhan diambil dari Al-Quran, yakni yang menyebutkan bahwa manusia memiliki unsur jasmani, maka perlu makan dan minum. Pada bab 3 tentang hakikat pendidikan. Yang pertama adalah arti dari pendidikan itu sendiri. Orang Yunani telah mengatakan bahwa pendidikan adalah usaha yang membantu manusia menjadi manusia. Pengertian ini sesungguhnya masih sangat relevan hingga saat ini, juga sangat relevan dengan konsep Al-Quran. Selanjutnya, pendidikan merupakan masalah yang tidak pernah selesai. Nah, ini menarik. Jika kalian ingin tahu mengapa pendidikan merupakan masalah yang tidak selesai, maka kalian harus membaca buku ini. Selanjutnya, bab keempat yakni membahas tentang dasar pendidikan. Dasar pendidikan kita itu seharusnya tidak keluar dari negara Pancasila. Sayangnya, Pancasila belum diturunkan 100% ke dalam UU Sisdiknas 2003 yang kita pakai sekarang. Terdapat 3 nilai dasar dalam hidup, yakni benar salah, baik buruk, dan indah tidak indah. Setiap orang menginginkan nilai yang diyakininya dapat lestari. Munculnya budaya yang beragam di masyarakat merupakan bukti keinginan itu. Jadi, budaya tidak lain adalah bukti nyata adanya nilai. Nilai atau budaya mana? Nilai atau budaya mana yang ingin dikembangkan oleh pendidikan kita? Setidaknya ada 2 aliran budaya yang tengah berebut pengaruh di dunia pendidikan kita. Pertama, budaya yang berdasarkan nilai falsafah bagi Pancasila yang core nilainya ketuhanan yang Maha Esa, dan yang kedua adalah budaya Barat. Selanjutnya, masuk ke bab 5, yakni tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan merupakan wujud dari pandangan hidup. Karena rumusan pendidikan dibuat oleh para manusia, maka pandangan hidup mereka turut mewarnai, bahkan tidak jarang terjadi perdebatan di antara mereka. Kemudian dituliskan dalam buku ini, lulusan yang diharapkan seharusnya adalah memiliki badan yang sehat sehingga menjadi manusia yang produktif. Yang kedua adalah lulusan yang cerdas sehingga dapat menyelesaikan persoalan dengan cepat dan tepat. Dan yang terakhir adalah
lulusan yang beriman kuat karena tidak semua masalah bersifat rasional atau diselesaikan dengan kecerdasan. Ketiga karakter tersebut dapat diuraikan lagi menjadi lulusan harus disiplin, jujur, kreatif, bulat, berdaya asing, dapat hidup berdampingan dengan sesama, demokratis, menghargai waktu, dan mampu mengendalikan diri. Selanjutnya, masyarakat hasil pendidikan. Secara umum, tujuan pendidikan adalah manusia yang baik yang akan membentuk masyarakat yang baik. Normatif memang. Lalu apa ciri normatifnya? Masyarakat yang baik sering disebut dengan masyarakat madani, yakni yang mempunyai 3 ciri utama: adanya hukum manusiawi, adanya masyarakat yang taat hukum dan kesamaan di muka hukum, dan adanya penegak hukum yang berwibawa. Selanjutnya, bab 6 membahas tentang kurikulum pendidikan. Apa sih kurikulum itu? Kurikulum sering diartikan sebagai program, istilah lain sangat populer di dunia pendidikan. Biasanya berisi daftar mata pelajaran, tapi sebenarnya tidak harus demikian. Kurikulum dapat saja berisi daftar kegiatan, misalnya kegiatan mengajar, berlari, menulis, dan seterusnya. Yang tidak kalah penting di sini adalah paradigma dan pendekatan yang akan digunakan guna untuk mencapai kurikulum tersebut. Selanjutnya adalah bab 7 yang membahas tentang peserta didik. Dalam bab ini dibagi dua pembahasannya, yakni tentang murid dan pendidik. Ada 3 istilah yang sering digunakan untuk menunjukkan peserta didik, yakni murid, anak didik, dan peserta didik. Penulis telah menganalisa alasan masing-masing penggunaan istilah tersebut dan merekomendasikan untuk tetap menggunakan istilah murid. Murid mengandung makna kesungguhan belajar, keprihatinan guru, pembelajaran lebih barokah dan manusiawi. Seorang murid mestilah mendahulukan kesucian jiwa, mengurangi keterkaitan dengan kesibukan duniawiah, dan tidak sombong terhadap orang-orang berilmu. Istilah anak didik digunakan karena dengan harapan guru dapat mencintainya seperti mencintai anak sendiri. Sedangkan istilah peserta didik adalah istilah yang paling mutakhir yang sangat mementingkan proses belajar. Selanjutnya adalah pendidik. Siapa sih pendidik sebenarnya? Orang tua adalah pendidik yang paling utama, meskipun mereka sering kecewa dengan pendidikan. Polisian, LSM, parpol, termasuk juga guru adalah sebagai pendidik pada batas-batas wewenangnya masing-masing. Selanjutnya bab 8, yakni lembaga pendidikan. Di dalamnya dibahas pendidikan untuk masa depan dan kecenderungan abad ke-20. Langsung saja kita masuk ke bab 9, yakni proses pendidikan. Ada 3 tujuan pembelajaran, yakni knowing atau tahu, yang kedua mampu melaksanakan apa yang diketahui atau doing, dan yang ketiga being, menjadi apa yang telah dilaksanakan. 3 hal tersebut berlaku untuk semua disiplin ilmu, baik ilmu yang tidak bersifat nilai, apalagi yang bersifat nilai. Untuk itu ada 2 langkah yang penting untuk perlu disiapkan dan didesain oleh sebuah proses pendidikan, yakni keteladanan dan pembiasaan. Selanjutnya bab terakhir, yakni bab tentang pengembangan pendidikan. Di dalamnya dijelaskan sistem pendidikan nasional, yakni paradigma dan model kurikulum. Buku ini sangat cocok dibaca oleh pemula karena bahasanya yang sederhana dan mudah dipahami. Di dalamnya juga disertai tabel dan ilustrasi yang dapat menambah pemahaman pembaca. Namun sayangnya buku ini tidak dilengkapi dengan catatan-catatan kaki sehingga pembaca tidak dapat menelusuri tulisan-tulisan ini dengan lebih dalam. Demikianlah review buku Filsafat Pendidikan Islami karya Profesor Dr. Ahmad Tafsir. Semoga video ini dapat bermanfaat dan dapat meningkatkan minat baca kalian terhadap buku filsafat ini. Jika ada kesalahan baik yang saya sengaja maupun tidak saya sengaja, mohon untuk dimaafkan.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.